Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dalam mata kuliah psikiatri. Hari ini dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 8, kita akan membahas dan berdiskusi tentang klasifikasi gangguan mental. Di sini ada 4 pembahasan yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Selamat menyimak teman-teman. Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Sedangkan menurut DSM-4, retardasi mental atau RM ini adalah gangguan yang ditandai oleh fungsi intelektual yang berfungsi secara bermakna di bawah rata-rata, yakni IQ-nya itu kira-kira 70 atau lebih rendah dari 70, yang bermula pada usia 18 tahun. Adapun klasifikasi dari retardasi mental ini, menurut DSM-4 ada 4 macam. Yang pertama RM ringan, yaitu dengan IQ 55-70 yang berarti terdidik dengan intensitas bantuan intermittent atau berjeda. Yang kedua ada RM sedang dengan IQ 40-54 yang berarti terlatih dengan intensitas bantuan terbatas. Yang ketiga ada RM berat dengan IQ 25-29 yang berarti tidak terlatih dengan intensitas bantuannya itu ekstensif atau perlu tinjauan yang lebih. Yang keempat ada RM sangat berat dengan IQ kurang dari 25 yang berarti tidak terlatih dengan intensitas bantuan pervasif. Klasifikasi RM menurut PPDGJ ada 6 macam. Yang pertama, RM ringan dengan IQ 50-69, yang kedua RM sedang dengan IQ 35-49, yang ketiga RM berat dengan IQ 20-34, yang keempat RM sangat berat dengan IQ kurang dari 20, yang kelima RM lainnya. Kategori ini hanya digunakan bila penilaian dari tingkat retardasi mental dengan memakai prosedur biasa sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan karena adanya gangguan sensorik atau fisik pada pasien tersebut atau penderita tersebut, misalnya seperti buta, bisu, tuli, dan penderita yang perilakunya terganggu berat atau fisiknya tidak mampu. Yang keenam, RM YTT yang tidak tergolongkan. Jelas terdapat RM tetapi tidak ada informasi yang cukup untuk menggolongkannya dalam salah satu kategori tersebut. Klasifikasi RM menurut ICD-10 ada 4 macam. Yang pertama, mild retardation, RM ringan dengan IQ 50-69. Yang kedua, moderate retardation, RM sedang dengan IQ 35-49. Yang ketiga, severe retardation, RM berat dengan IQ 20-34. Yang keempat, profound retardation atau RM sangat berat dengan IQ di bawah 20. Berbagai penyebab terjadinya retardasi mental bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, selama masa kehamilan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kelainan bawaan seperti kelainan pada kromosom, sindrom Down, dan lainnya. Yang kedua, kelainan genetik seperti TBC, penyakit-penyakit metabolik, Frey-Siegel X syndrome, dan lainnya. Yang ketiga, didapat gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan seperti adanya infeksi, keracunan, dan insufisiensi plasenta. Kelompok yang kedua terjadinya RM ini yaitu terdapat pada prenatal, yakni setelah persalinan adanya mungkin penyakit seperti infeksi, trauma berat pada kepala atau saraf pusat, neurotoksin misalnya tembaga lead poisoning, CVA, anoksia cerebri, keganasan susunan saraf pusat, gangguan metabolik, gizi buruk, dan kelainan hormonal. Terus yang kedua itu adanya masalah psikososial seperti penyakit kejiwaan atau penyakit kronis lain pada ibu. Kemudian kemiskinan, malnutrisi, penyiksaan, penelantaran, dan lain-lain. Akan tetapi kebanyakan anak-anak yang memiliki RM ini berasal dari golongan sosial ekonomi rendah. Jadi kurangnya stimulasi dari lingkungannya secara bertahap itu akan menurunkan IQ saat terjadinya maturasi. Dan keadaan ekonomi juga yang rendah akan berperan dalam adanya penyebab organik
RM seperti kurang gizi tersebut. Adapun pedoman diagnostik retardasi mental dalam PPDGJ ini ada 5 macam. Yang pertama, tingkat kecerdasan itu bukan satu-satunya karakteristik, melainkan harus dinilai berdasarkan sejumlah besar keterampilan spesifik yang berbeda. Contohnya, orang tersebut mungkin memperlihatkan hendaya berat dalam satu bidang tertentu, seperti misalnya ya bahasa. Nah, atau mungkin mempunyai suatu area keterampilan tertentu yang lebih tinggi, misalnya tugas visual spasial sederhana yang berlawanan dengan latar belakang adanya RM berat. Nah, keadaan ini menimbulkan kesulitan pada saat menentukan kategori diagnosis. Yang kedua, penilaian tingkat kecerdasan itu harus berdasarkan semua informasi yang tersedia, termasuk temuan klinis, perilaku adaptif, dan hasil tes psikometrik. Yang ketiga, untuk diagnosis yang pasti, harus ada penurunan tingkat kecerdasan yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan adaptasi terhadap tuntutan dari lingkungan sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang keempat, gangguan jiwa dan fisik yang menyertai RM mempunyai pengaruh besar pada gambaran klinis dan penggunaan dari semua keterampilannya. Yang terakhir, penilaian diagnostik adalah terhadap kemampuan umum. Jadi bukan terhadap suatu area tertentu yang spesifik dari hendaya atau keterampilannya. Gangguan tik. Tik adalah gerakan motorik atau vokalisasi stereotipik atau aneh yang tiba-tiba, cepat, berulang-ulang, tidak ritmik atau berirama. Tik mungkin sederhana, yaitu melibatkan hanya beberapa otot atau suara sederhana, atau kompleks, yaitu melibatkan sekelompok otot yang terhimpun dalam suatu orkestra atau suara yang membentuk kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, klasifikasi gangguan tik. Yang pertama, tik motorik sederhana atau simple, yang pada umumnya berakhir kurang dari 1 atau 100 detik. Contohnya, pertama, kedipan mata, kedua, kedutan leher, ketiga, bahu terangkat-angkat, keempat, wajah menyeringai, kelima, perut tegang. Yang kedua, tik motorik kompleks. Durasinya lebih panjang dari tik sederhana, biasanya berakhir dalam detik atau lebih lama lagi. Contohnya meliputi 1. Gestur tangan, kedua, lompatan, sentuhan, penekanan, ketiga, kontorsi wajah, keempat, senyuman berulang-ulang kepada suatu objek, kelima, jongkok atau menekuk lutut dalam, menapak langkah atau memutar-mutar saat berjalan, asumsi, dan memegang posisi yang tidak biasa, yaitu termasuk distonik tik, seperti memegang leher dalam posisi tegang tertentu. Ketiga, kopropraksia dan ekopraksia. Keduanya dianggap sebagai tik motorik kompleks. Kopropraksia yaitu suatu gestur yang tiba-tiba, vulgar, seksual. Sedangkan ekopraksia yaitu suatu fenomena cermin seperti tidak dikehendaki, secara spontan meniru gerakan orang lain. Keempat, tik vokalis sederhana, yaitu suara singkat tanpa memiliki makna. Contohnya meliputi: pertama, dengkur, kedua, mendengus, ketiga, kicauan. Yang kelima yaitu tik vokalis kompleks. Lebih jelas meliputi ucapan dan bahasa. Contoh meliputi: pertama, tiba-tiba, ekspresi spontan dari satu kata atau frase. Kedua, terhenti bicara. Ketiga, tiba-tiba berubah nada suara, penekanan atau volume suara. Yang keenam yaitu lalia. Semua dianggap sebagai tik vokalis kompleks. Yang pertama, palilalia, yaitu seseorang mengulang-ulangi suara atau kata-katanya. Yang kedua, ekolalia, mengulang-ulangi suara, kata-kata atau frasa yang terakhir didengarnya. Ketiga, koprolalia, yaitu tiba-tiba ekspresi yang tidak sesuai secara sosial tak dapat diterima, meliputi kata-kata atau frase kotor dan juga menyinggung etnik tertentu, rasial.
Tik lebih sering terjadi ketika seseorang rileks secara pribadi, misalnya menonton TV, dan jarang terjadi ketika seseorang terlibat dalam aktivitas, misalnya membaca. Tik mungkin memburuk selama periode stres. Selanjutnya yaitu kriteria diagnostik tik DSM-4. Pertama, keduanya baik tik motorik dan vokalis dapat terjadi satu atau beberapa kali selama sakit, meskipun tidak selalu bersamaan. Tik adalah mendadak, cepat, berulang, non-ritmik, gerakan motorik stereotipik atau vokalisasi. Kedua, tik terjadi beberapa kali sehari, biasanya dalam pertarungan, hampir setiap hari atau sebentar-sebentar selama jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan selama periode ini tidak pernah ada periode bebas tik lebih dari 3 bulan berturut-turut. Ketiga, onset sebelum usia 18 tahun. Keempat, gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat, misalnya stimulan, atau kondisi medis umum, misalnya penyakit Huntington atau encephalitis postviral. Selanjutnya yaitu frekuensi dan durasi tik. Pertama, individu mungkin merasa perlu untuk melakukan tik berulang-ulang atau dengan cara tertentu sampai telah dilakukan dengan tepat. Kedua, tik sering dipancarkan dalam serangan satu atau beberapa tik, dipisahkan oleh periode tanpa tik berlangsung beberapa detik sampai 1 jam. Ketiga, tik biasanya menghilang selama tidur dan selama gairah seksual yang intens. Keempat, tik umumnya berubah dalam tingkat keparahan selama sehari dan dapat berubah lokasinya dari waktu ke waktu. Tik dapat bervariasi dalam frekuensi dan cetusan mereka tergantung pada keadaan, misalnya sekolah, rumah, pekerjaan, dan lain-lain. Prognosis dan perjalanan penyakit tik. 20-25% orang akan mengembangkan tik sementara di beberapa titik dalam hidup mereka. Dengan Tourette test setelah onset biasanya ada. Pertama, yaitu eksaserbasi prapubertas. Kedua, peredaman pasca pubertas. Ketiga, stabilisasi dewasa. Keempat, setelah dianggap sebagai gangguan seumur hidup, studi kohort retrospektif kini telah menunjukkan 50% pasien TS gejala timbul pada usia 18. Kelima, dewasa dengan TS umumnya stabil sampai dengan 65% dari pasien tidak menunjukkan perubahan apapun dalam simptomologinya lebih dari 5 tahun. Secara umum, disfungsi seksual diartikan sebagai gangguan pada bagian-bagian tertentu dari siklus respons seksual. Selanjutnya yaitu etimologi disfungsi seksual. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor biologis. Tingginya kadar prolaktin menghambat pelepasan GnRH dari hipotalamus sehingga menyebabkan menurunnya follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone sehingga menurunkan kadar hormon seks, salah satunya testosteron. Testosteron sangat penting untuk hasrat seksual laki-laki. Adanya kadar hormon seks yang tidak adekuat menunjukkan respon yang terhambat terhadap selera seksual, bukan pada kinerja seksual. Hal ini dapat dibuktikan di mana menurunnya hasrat seksual pada laki-laki lanjut usia akibat penurunan hormon testosteron. Nah, kelompok usia lanjut mengalami pemanjangan periode laten antara stimulasi seksual dan ereksi. Ereksi kurang poten, penurunan volume ejakulasi, dan penurunan sensitivitas penis terhadap rangsangan taktil. Selain itu, kondisi psikologis dan faktor organik berkontribusi penting terhadap disfungsi ereksi pada beberapa kelompok usia lanjut. Faktor organik seperti penyakit diabetes mellitus, hipotiroid, anemia, malnutrisi,
gangguan medula, spinalis, dan narkotika dapat menurunkan libido sehingga mudah terjadi impotensi. Penggunaan obat-obatan seperti antidepresan dan antipsikotik juga menyebabkan gangguan ereksi serta gangguan ejakulasi walaupun poten. Kemudian selanjutnya yaitu faktor psikologis. Variabel psikologis juga berperan penting dalam menentukan stimulasi mana yang dianggap merangsang oleh seseorang. Hasrat dan keterangan seksual ditentukan sebagian oleh skrip mental yang kita pelajari selama masa kanak-kanak dan masa remaja. Kecemasan, performa, dan takut gagal sebagai berkontribusi pada hendaknya rangsangan seksual. Faktor lain seperti sosio-budaya seperti pendidikan, pendapatan, adat istiadat, serta sikap masyarakat terhadap pria dan wanita. Berbagai kondisi psikologis dapat menyebabkan dan memperburuk disfungsi ereksi. Pengalaman menyakitkan dan traumatik sebelumnya memiliki efek penting pada berbagai aspek minat dan keterangsangan seksual. Ejakulasi dini dan hasrat seksual rendah pada laki-laki dikaitkan dengan berbagai macam hubungan adversif jangka panjang dengan orang dewasa selama masa kanak-kanak. Perilaku seksual juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Laki-laki ras Asia cenderung konservatif terhadap hubungan seksual dan kurang aktif secara seksual apabila dibandingkan dengan laki-laki ras Eropa. Kriteria diagnosis disfungsi seksual. Kriteria diagnosis disfungsi seksual ini itu ada 7 kategori utama disfungsi seksual yang dicantumkan di dalam DSM-4-TR. DSM-4-TR itu diagnostik dan statistik gangguan mental. Yang mana di situ itu ada 7, yaitu gangguan hasrat seksual, gangguan perangsang seksual, gangguan organisme, gangguan nyeri seksual, disfungsi seksual akibat keadaan medis umum, disfungsi seksual yang diindukasi zat, terus disfungsi seksual yang tidak tergolongkan. Kriteria DSM-4-TR ini mensyaratkan bahwa disfungsi seksual itu tidak dijelaskan oleh gangguan aksis 1. Misalnya itu seperti depresi mayor dan bukan merupakan akibat langsung dari sebuah substansi kimia atau sebuah kondisi medis umum. Yang selanjutnya, poin selanjutnya itu disfungsi seksual pada pria. Nah, disfungsi seksual pada pria ini itu dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama ejakulasi prematur atau rapid, mengacu pada ejakulasi yang terjadi dengan stimulasi seksual yang minimal itu sebelum, pada saat atau segera setelah penetrasi dan sebelum seseorang menginginkannya. Terjadi hambatan dalam mencapai klimaks selama aktivitas seksual. Yang kedua itu tentang ejakulasi retrograd yang menandakan adanya aliran balik semen ke kandung kemih selama ejakulasi karena mekanisme leher kandung kemih yang inkompeten. Yang selanjutnya itu anorgasmia itu ketidakmampuan untuk mencapai organisme selama melakukan aktivitas seksual. Walaupun emisi nokturnal ejakulasi semen secara involunter selama tidur itu terjadi. Dalam mendiagnosis disfungsi seksual yang dicantumkan oleh zat harusnya itu terdapat bukti intoksikasi zat atau putus zat melalui anamnesis atau pemeriksaan fisik atau temuan laboratorium dalam dosis kecil. Banyak zat yang meningkatkan kinerja seksual
itu dengan cara menghambat ansietas, namun dengan berkelanjutannya itu penggunaan terjadi gangguan organisme atau ereksi dalam ejakulasi. Yang selanjutnya itu pembagian disfungsi seksual menurut PPDGJ itu adalah maramis dan maramis itu tentang F52 disfungsi seksual bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik. Terus yang kedua itu kurang atau hilangnya nafsu seksual, penolakan dan kurangnya kenikmatan seksual. Terus yang keempat kegagalan dari respon genital. Terus yang kelima disfungsi organisme. Yang keenam ejakulasi dini. Yang ketujuh vaginismus non organik. Yang ke-8 dispareunian non organik. Yang ke-9 dorongan seksual yang berlebihan. Yang ke-10 disfungsi seksual lainnya bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik. Terus yang terakhir itu disfungsi seksual yang tidak tergolongkan atau bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik. Itu tentang kriteria diagnosis disfungsi seksual. Gangguan tidur. Tidur bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana ada perubahan yang terjadi pada kesadaran atau ketidaksadaran parsial, di mana individu bisa dibangunkan. Aktivitas tidur diatur oleh dua sistem pada batang otak, yaitu Reticulous Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Region atau BSR. RAS terletak pada bagian atas batang otak dan memiliki sel khusus yang bisa mempertahankan kesadaran, sedangkan BSR adalah tempat pelepasan serum serotonin saat tidur. Meskipun terdengarnya sederhana dan merupakan kegiatan yang mungkin disenangi oleh banyak orang, tapi tidur juga bisa mengalami gangguan. Gangguan tidur sendiri diartikan dengan kondisi ketika seseorang mengalami kelainan pada tidurnya dan mempengaruhi kualitas tidur. Gangguan tidur pada umumnya disebabkan oleh stres atau beberapa kondisi medis yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur tidurnya. Gangguan tidur yang pertama adalah gangguan insomnia. Insomnia adalah sebuah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya akan tidur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan DSM-4 mendefinisikan insomnia sebagai keluhan dalam hal kesulitan untuk memulai atau mempertahankan tidur, di mana keadaan ini berlangsung sekurang-kurangnya 1 bulan dan menyebabkan gangguan fungsi pada individu. Insomnia banyak ditemukan terjadi pada orang-orang di usia dewasa. Goldman pada tahun 1997 mendefinisikan insomnia sebagai keadaan di mana seseorang sulit untuk tidur, baik itu untuk memulai tidur, kesulitan untuk kembali tidur setelah terjaga pada tengah malam, ataupun terbangun lebih awal dan tidak bisa tidur lagi. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya insomnia, misalnya adalah gangguan fisik, atau adanya gangguan mental seperti mengalami kecemasan berlebih, perasaan gelisah, depresi, dan ada masih banyak lagi. Berdasarkan PPDGJ 3, pedoman diagnostik untuk insomnia adalah yang pertama, mengeluh kesulitan ketika akan memulai tidur atau mempertahankan tidur atau memiliki kualitas tidur yang buruk. Yang kedua, gangguan terjadi minimal 3 kali dalam seminggu selama minimal dalam waktu 1 bulan. Ketiga, adanya preokupasi dengan tidak bisa tidur dan memiliki rasa peduli yang berlebihan terhadap dampak yang akan ditimbulkan saat malam dan sepanjang hari. Keempat, rasa tidak puas terhadap kuantitas atau kualitas tidur akan menyebabkan penderitanya yang berat dan akan berdampak pada fungsi sosial dan pekerjaan. Kelima, adanya gejala gangguan kejiwaan lain seperti depresi, kecemasan, dan obsesi tidak menyebabkan diagnosis insomnia diabaikan. Adalah gangguan hipersomnia. Hipersomnia adalah gangguan tidur di mana penderitanya akan mengalami tidur yang berlebihan, terutama pada siang hari. Hipersomnia bisa terjadi karena adanya gangguan tertentu, misalnya ada kerusakan pada syaraf, kerusakan pada hati dan ginjal, atau karena adanya gangguan metabolisme. Pada kondisi tertentu, hipersomnia bisa digunakan sebagai mekanisme coping yang berguna untuk menghindari tanggung jawab saat siang hari. Berdasarkan pada PPDGJ 3, pedoman diagnostik untuk hipersomnia adalah yang pertama, rasa kantuk yang berlebihan pada siang hari atau adanya serangan tidur atau sleep text, dan atau transisi yang panjang dari mulai bangun tidur sampai sadar sepenuhnya.
Kedua, gangguan terjadi setiap hari dan berlangsung lebih dari 1 bulan atau berulang dalam kurun waktu yang lebih pendek, serta menyebabkan penderitaan yang berat dan akhirnya mempengaruhi fungsi sosial dan pekerjaan. Yang ketiga, tidak ada gejala tambahan seperti narkolepsi, katapleksi, sleep paralysis, hypnagogic hallucination, atau bukti klinis untuk sleep apnea. Dan keempat atau yang terakhir, tidak menunjukkan kondisi neurologis atau medis yang menunjukkan adanya gejala rasa kantuk pada siang hari. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.